dari Bekasi Utara, tepatnya di rumah mertua indah. Akhirnya Lala teh memberanikan diri untuk mengudara, cuy. Lu mau tahu nggak gue rekamannya di mana? Jangan lu kira gue rekaman di dalam kamar yang terang ber-AC, terus gue bisa rebahan ya kan, sambil rebahan sambil cuap-cuap manja gitu. No, gue rekamannya tuh di dalam mobil, cuy, dalam keadaan mesin mati, no AC dong, gelap-gelapan. Dan ya lu bisa bayangin gue bakalan kehabisan oksigen lama-lama di sini ya kan. Dan keringat pun pasti bakal bercucur deras seperti Niagara. Tapi emang itu keadaannya. Kok gue jadi nangis gini sih? Ya emang begitulah keadaannya. Agak memaksa sih, tapi ya buat menghibur diri sendiri dan juga menghibur teman-teman semua. Apapun gue akan lakukan itu. Dan ya emang kayak gini lah. Makanya gue kalau nyemul itu gak bisa gue di rumah, gak bebas cuy. Gue lakuin itu semua di kantor dan bebas banget, dan gue bisa produktif di sana. Makanya harap maklum aja ya. Dan kalau gue harus nunggu hari Senin, kayaknya lama banget cuy. Besok masih hari Minggu dan gue udah gak sabar untuk cuap menyalurkan kebawalan gue pokoknya. Ya udah. Jadi ngomong-ngomong soal semua, aslinya gue kangen banget pengen siaran halu lagi di sana. Ya karena kan gue dulu kan emang bikin program ya siaran halu tiap Senin dan Kamis. Itu karena memang gue kondisinya memang lagi WFH dan gue ke kantor cuman tiap Senin dan Kamis doang. Makanya daripada gabut after office hour, gue coba bikin program itu, siaran halu cuap-cuap sambil nyanyi gitu. Dan pada akhirnya makin kesini gue mencoba memutuskan untuk ingin move on dari semua. Kenapa bisa begitu? Lu mau tahu nggak? Kepo nggak? Tanya dong. Nungguin jawabannya ya. Ngeselin banget nih. Ya, kira-kira gue bisa nggak move on dari semua? Secara gue udah 5 tahun di sana. Pastinya gue udah banyak teman-teman gue di sana, udah kayak keluarga sendiri gitu. Dan memang berat banget sih. Gue udah pernah coba nyanyi di aplikasi yang lain, tapi akhirnya gue balik lagi ke semua. Tapi karena kondisi sekarang yang memaksa gue untuk berhenti, gue lelah dan gue butuh tenang. Makanya pada akhirnya gue memutuskan untuk move on. Tapi apakah move on gue dari situ bakal berhenti selamanya gitu, nggak balik-balik lagi? Yakin lu Lat sanggup? Gue rasa gue nggak sanggup. Sedih banget nih kayaknya. Ya gue rasa sih gue cuman sejenak aja sih. Gue cuma butuh waktu aja. Gue mau kontemplasi dulu ya kan. Asik kontemplasi. Ya gue mau nenangin diri dulu lah, sambil biar gak panas. Kondisi masih panas gitu ya kan. Jadi gue gak mau bikin itu suasana jadi panas lagi. Dan sebenarnya bukan karena faktor apa-apa ya. Ini karena memang dari keadaan gue yang memaksa gue untuk mundur selangkah dulu gitu. Tahu gak sih? Ya sebenarnya gue bikin program halu itu adalah pelampiasan gue supaya gue bisa menghibur diri gue gitu, biar gue bisa ketawa di saat kondisi gue terpuruk. Ya minimal at least ya gue mau bisa tersenyum aja dulu. Karena siapa lagi yang mau menghibur
kalau bukan diri sendiri gitu. Gue memang gak ada temen di kantor, gak ada teman gitu. Jadi ya gue coba menghibur diri gue sendiri melalui siaran halu itu gitu. Tapi lama-lama gue capek juga sih untuk berpura-pura tersenyum. Sementara di belakang itu gue terpuruk. Gue lagi terpuruk. Jadi gue mencoba untuk mundur dulu, nenangin dulu, dan banyak hikmahnya sih. Gue jadi lebih fokus ke kerjaan gue, dan gue juga gak pusing-pusing mikirin program gue itu. Gue harus nyanyi apa, gue harus cari narasi apa yang pas sama lagu itu. Jadi ya semua pasti ada hikmahnya. Dan ya oke lah, itu gambaran cerita sedikit ya soal semua gitu. Jadi di sini pada akhirnya gue menemukan hobi baru, yaitu ngobrol seperti ini di podcast gitu. Dan gue seneng gitu. Dan ternyata gue bisa kok move on dari sana. Ditambah mood untuk nyanyi gue itu juga nggak segencar seperti dulu gitu. Gue lagi malah lebih seneng pengen ngobrol, karena gue butuh ngobrol, gue butuh teman untuk ngobrol sebenarnya. Sejujurnya ya kenyataan memang gue orang pendiam, gue nggak ada teman untuk ngobrol. Makanya gue memaksakan diri untuk ngobrol, ngomong sendiri pun gue pengen. Yang penting gue ada, bisa, gue nggak diem, gue pengen ngobrol. Makanya itu di sini di segmen ini gue mau coba Q&A aja ya. Jadi gue nggak menghadirkan atau mengundang teman-teman gue untuk ngobrol, karena sebelumnya gue pernah bikin obrolan masih seputar move on juga. Tapi ternyata hasil rekamannya itu sinyalnya jelek. Jadi teman gue itu kebetulan memang posisinya ada di daerah terpencil di Sumatera Barat sana. Jadinya begitu ngobrol itu memang nggak jelas, terputus-putus, sehingga ya nggak bisa, hasil rekamannya tuh nggak bagus ya, nggak bisa dicerna gitu. Wah pokoknya jelek banget ya. Makanya pada akhirnya gue minta maaf Bang Hadi kalau podcastnya nggak bisa gue publish. Tapi someday kita coba ngobrol ulang lagi ya. Setuju ya? Meskipun ya jawabannya pasti akan beda dari yang pertama. Tapi gak apa-apa kan ya, kita yang penting buat have fun aja kan. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Oke, kayaknya untuk segmen 1 segini dulu aja ya. Kebetulan ini keringet tuh udah bercucuran, udah kayak air terjun. Jadi gue mohon waktu bentar untuk minum ya kan. Kalau enggak gue bisa metong di sini. Ya oke. I'll be back. Take 2, 1. Halo, Lala welcome back again. Thank you banget yang masih setia dengerin podcast Halu ini sampai habis. Good. Yuk kita ngobrol lagi. Masih seputar move on. Kenapa gitu? Setiap gue ngomong move on, yang terbesit itu pertama kali pasti soal mantan. Ada apa dengan mantan? Kenapa dengan si mantan? Mantan lagi. Kayaknya tuh ngegibahin mantan tuh gak bakal ada habis-habisnya ya. Kayak seru banget gitu loh. Ya gak? Padahal kan move on itu gak melulu soal asmara loh, ya kan? Ya soal karir, kehidupan. Pastinya pernah melewati fase-fase
move on gitu. Nah, ngomongin soal mantan nih, gue jadi pengen gibahin mantan deh. dalam kamus percincoan gue dalam kamus percintaan gue nih ya, sepanjang hidup, mantan itu bagi gue ya mantan, ya udah mantan gitu. Buanglah mantan pada tempatnya. Jahat ya, sadis ya, pokoknya gue gitu. Dulu tuh gue gitu, apapun yang berbau mantan, nyahlah kau dari muka bumi ini. Gue benar-benar nggak mau tahu lagi soal mantan. Jadi ya gue putus semua, putus kontak, putus silaturahmi. Pokok gue nggak mau berurusan lagi deh, nggak mau tahu lagi tentang mantan gitu. Itulah gue dulu. Sampai gue tuh nggak percaya dan benci sama lagu Raisa, Mantan Terindah itu. Apa sih nih mantan terindah, bullshit tau gak gitu. Dulu tuh gue gitu. Sampai akhirnya pada suatu ketika gue nemuin mantan terindah itu guys. Dan rasanya ternyata susah move on. Susah move on, persis sama kayak lagu Raisa. Ternyata jadi setelah gue merasakan itu, gue meresapi liriknya itu dalam banget. Gue kemakan omongan gue sendiri ya. Gak tahu ya, mungkin dulu itu kenapa gue sampai begitu. Sepertinya kayaknya karena gue putus secara tidak baik-baik. Dalam arti ya gue yang sangat tersakiti di sini. Ya dari korban ghosting, korban perselingkuhan, macam-macam deh. Dan itu yang bikin gue sakit sampai akhirnya gue gak mau lagi, gak bisa memaafkan dia, bahkan memaafkan diri gue sendiri itu gak bisa gitu. Ya udah, akhirnya gue seperti itu gitu. Dan sekarang ketika gue mengalami yang namanya mantan terindah itu, sehingga gue di sini gue belajar tentang move on itu sendiri seperti apa, bagaimana sih move on yang sebenarnya, konsep move on itu sebenarnya seperti apa yang benar. Nah makanya sambil gue berproses untuk move on dari semua masih ya nggak, gue coba iseng gitu ngumpulin beberapa pertanyaan dari teman-teman gue. Ada banyak dari teman-teman small, dari teman-teman komunitas lain, terus ada dari sahabat gue juga, dari ponakan gue juga gue comot terus pertanyaannya. Dan ternyata reaksi mereka excited banget tau gak? Mereka seneng banget ternyata ditanyain soal itu. Begitu gue minta satu pertanyaan seputar move on, mereka jawabnya cepet banget loh. Ngasih pertanyaan itu ternyata cepet banget dan tanpa mikir panjang, dan kebanyakan memang soal asmara. Soal mantan. Oke, jadi gue udah ngumpulin pertanyaan-pertanyaan itu sampai oke. Yang terkumpul itu ada 12 pertanyaan. Mantep ya. Pertanyaan itu mantep loh, dari yang tergampang sampai yang tersusah. Dan gue akan mencoba jawab di sini, bukan sebagai pakar, namun gue akan menjawab berdasarkan pengalaman pribadi, pengalaman teman-teman gue, berdasarkan pengalaman orang lain, dan juga berdasarkan artikel-artikel yang pernah gue baca. Jadi ya di sini gue cuma sharing aja ya, mudah-mudahan ya barangkali ya dari pertanyaan yang gue jawab itu bisa
memberikan solusi. Ya kan? Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat kamu semua, teman-teman aku yang aku sayang. Lama-lama suara gue habis nih karena gue udah kehabisan oksigen di sini dan gue butuh break sejenak lagi. Gue udah mulai pilek nih. Oke guys, gue take a break sebentar ya. Bye. Kita balik lagi nanti. Oke. Dah.